Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo Sobat Alun, warga Alun-Alun, apa kabar? Kembali lagi di podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Dan masih di Sidoarjo bersama saya Tio Utomo. Dan seperti biasa saya gak sendiri. Kalau sebelumnya ada sosok dan juga komunitas, dan kali ini kita kedatangan komunitas yang agak berbeda dari yang kemarin-kemarin, main teknologi dan lain-lain. Tapi kalau kali ini saya kedatangan komunitas Play On Indonesia Regional Sidoarjo, sebuah komunitas resmi street mini 4-wheel drive atau 4WD lah gampangnya, warganya ngomongnya 4WD yang memadukan permainan Tamiya dengan olahraga. Di samping kiri saya udah ada Mas Odi Supriyadi dan juga Mas Rangga Marvel. Apa kabar Mas Rangga, Mas Odi? Baik Mas Tio, terima kasih sudah disambut hari ini. Sama-sama. Ini kalau saya lihat tadi ngebayangin aja udah kebayang kayak ini kayak Dasion Guro ya. Yes. Mainnya kayak Dasion Guro ya. Betul banget. Lari mulu nih. Lari. Apalagi kalau dinamonya kilikan kayak ngejarnya capek ya. Apa gimana kita tinggal aja, kita ikhlas aja. Ikhlas aja. Nah, Selamat tinggal. Oke. Nah, mungkin seperti biasa kita mungkin banyak warga alun-alun nih, sebutan pendengar kita yang kurang familiar, apalagi kalau mikir main Tamiya atau 4-wheel drive atau 4WD, orang-orang di sini bilangnya ya lu main di track aja gitu ya kan. Wah, ngebut gitu. Tapi apa sih sebenarnya si komunitas Play On Indonesia Street Mini 4-wheel Drive ini dan kapan berdirinya sih ini? Siapa nih jawab nih? Siapa? Terserah. Okay. Saya serahkan. Jadi yang membedakan yang jelas adalah dari cara bermainnya. Okay. Kalau di mini 4WD yang umum kan di track ya, itu kita sudah familiar banget lah. Betul. Nah, ini yang berbeda adalah kelas ini baru banget di Indonesia, baru dari 2017. Betul. Dan sekarang sudah resmi menjadi INORGA atau Induk Olahraga di bawah naungan KORMI atau Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Berarti di seluruh Indonesia tuh ada dong? Ada di berbagai provinsi. Betul. Jadi posisi kita sejajar dengan bisa dibilang KORMI itu masih mendekati dengan KONI ya. Oke. Cuman bedanya kalau KONI prestasi, kalau KORMI olahraga masyarakat. Oke. Jadi di dalam KORMI termasuk itu olahraga tradisional, ada layangan, ada macam-macam, ada egrang sebagainya. Nah, street mini 4WD itu masuk ke sini. Oke. Karena tujuan kita yang umum adalah menyehatkan masyarakat. Oke. Karena kan jelas berbeda dengan yang di track. Kalau di track kan mobil kita lepas, terus kita setting lagi, keasikannya di situ ada di kreativitas dan sebagainya. Kalau di sini melibatkan fisik. Oh, kardio ya. Yes, ini betul ya, sekali. kardio ya. Jadi kita lari menggiring mini 4WD kita sesuai dengan kecepatan kita dan kemampuan kita tentunya. Ya, itu sih yang membedakan. Makanya buat kalian warga alun yang dulu dengar lagunya Yon Kuro, aku berlari-lari, ini lari beneran. Capek loh. Nah, di Sidoarjo sendiri berarti sekarang tuh udah berapa lama gitu eksisnya Mas? Kalau untuk Sidoarjo sebenarnya sudah sejak tahun 2020 Mas. 2020. Pas pandemi bahkan? Atau sebelum semua di lockdown gitu? Pas pandemi ya. Selama lockdown pun kita masih ada aktivitas sih sebenarnya. Oke. Karena tujuannya tadi ya, supaya badan tetap sehat aja gitu loh. Iya. Terus kesininya ya semakin berkembang kegiatan kita. Dan pas kebetulan kemarin juga untuk regional Sidoarjo sendiri baru dikukuhkan kan. Oke. Untuk keterlibatannya di KORMI. Nah, di Sidoarjo sendiri totalnya anggotanya udah berapa banyak Mas? Kurang lebih 27 yang aktif. 27 yang aktif. Tapi kalau di nasional lah, secara nasional kira-kira ada berapa? Kalau di nasional kita sebetulnya kalau di grup Facebook sendiri kita sudah 60.000 lebih anggota. Banyak banget ya. Itu kecil lah kalau dibandingkan dengan komunitas olahraga lain ya kecil banget itu. Tapi dengan mengingat komunitas ini yang orang mungkin belum menyadari bahwa komunitas ini tuh ada gitu. Iya betul. Jadi kita masih tetap berupaya untuk growth lagi lah, lebih besar lagi kalau bisa. Dan untuk di nasional sendiri yang aktif berlari mungkin sekitar 1.000 sampai 2.000 atlet itu sudah ada dengan angka segitu. Aktif berlari. Jadi ini kasarnya buat orang-orang yang mungkin bosan sama lari gitu doang, ini ada mainannya. Mikir aduh mainanku mahal, kejar ya kan gitu. Nah kok ngomongin alatnya sendiri, maksudnya 4WD sendiri, Tamiya sendiri. Ini kan kalau dulu saya ingat saya dulu beli Dasion Kure yang horizon itu cuma 25.000 dulu. Sekarang kan harganya udah gak segitu kan. Kalau inflasi sekarang ya around 200-an ya. Iya, itu zaman 90-an ketahuan banget umurnya. 90-an karena ketika saat itu
sedang naik-naiknya Tayang, ya. tayangnya Daishin Daishin Kuro. Kuro, betul. Apakah memang ini sebenarnya pertanyaan agak bodoh sih. Emang apakah ini terinspirasi dari Yon Kuro atau memang gimana nih? Jelas sekali terinspirasi dari Daishin Kuro karena memang kita pengen mengembalikan rootnya Mini 4WD itu ke eranya Yon Kuro. Oke. Walaupun setelah itu ada lagi tayang Let's and Go kan. Iya, Let's and Cuman Go. itu udah gak pakai stick. Udah nggak pakai stick. Mobilnya udah pinter disuruh-suruh. Wah canggih. Belok-belok ya. Pakai Kayaknya AI. begitu. Pakai AI. Nah, tapi kalau ngomongin Daishin Kuro dia dari Jepang kan. Jadi di Jepang Ya. sendiri apakah komunitas ini sudah besar atau gimana? Nah justru kalau untuk Street Mini 4WD ini karena dia kan niche banget ya. Beda dengan yang balap di track kan itu udah sangat familiar, Iya. sangat banyak yang ikut. Kita justru Street Mini 4WD itu dimulai di Itali justru. Yang bener Itali. Nggak nyambung kan? Sangat tidak nyambung sekali Sangat ya. tidak nyambung. Iya. Di tahun 94 kalau nggak salah itu bule-bule Itali itu juga terinspirasi dari Daishin Oke. Kuro. Akhirnya mereka menerapkan ini ke dunia nyata, ke real world-nya. Nah long story short 2017 saya di approach Mas Rangga mau nggak ini di translate ya ngomong masih nggak ngomong Mas. Mister. Iya Mister. Mau Mister. nggak mempopulerkan olahraga ini di Indonesia? Waktu itu juga saya lihat kenapa enggak ini cukup unik menurut saya. Akhirnya kita coba 2017 dimulai hanya dengan 2 orang. Walaupun pada saat itu teman-teman di daerah juga ada yang udah mulai duluan. Iya. Cuman istilahnya tidak tidak terpantau dan tidak terpusat dalam satu komunitas. Iya. Tadi sempat terhenti ngomongin si Tamiya-nya sendiri. Itu speknya tuh yang emang basic banget dari bungkus. Karena kan kalau ketika saya kecil ada balapan Tamiya itu kan banyak yang dinamo kilikan. Gue kagak ngerti tuh ngebutnya ngebut banget kayak udah gak bisa ditahan kayak lo ditabrak ini ada merah tangan. Merah, Bang. Apakah untuk si Tamiya sendiri spesifikasinya masih standar atau apa sudah dimodifikasi nih? Iya, kalau awalnya kan dia berupa kit dasar aja ya, masih dalam box gitu. Nah, itu belum peruntukannya belum bisa kalau untuk street nih, saya bicara dengan street ya, itu masih kita modifikasi Mas. Oke. Baik nanti dia berupa bannya, terus gearnya pun kita custom, terus settingan roller pun nggak semestinya kan gitu loh. Karena kan ada si Iya, ada pakai guide- stick hoki ya. Iya, Guide stick, guide istilahnya stick guide itu. stick atau stick pemandu ya. Stick pemandunya Ya, itu kan. seperti itu. Jadi nggak bisa langsung dilepas. Oke. Karena kalau kita pakai gear asli bawaan pabriknya, Berantakan. bukan berantakan lagi. Hancur. Ngap, Iya. kitanya ngap. Kenceng soalnya. Bisa guling-guling gitu. Oh iya bener sih. Sama aja tadi kayak ngomong apa pakai dinamo gilikan itu kan kayak NASCAR, slope ya itu beda ada lagi. kelasnya lagi. Ini udah kayak Kita itu pun masuk regulasi kita, nggak boleh kita pakai dinamo sembarangan. Oke. Apa anak-anak sekarang bilangnya dinamo setan. Dinamo setan. Enggak tahu saya dinamo. Saya tahu dinamo kilikan ya kan. Kilikan berapa tuh gimana? Lagi ya. Jadi memang menarik banget. Tapi kalau ngomongin kan udah jelas ya perbedaannya adalah lintasan sama gak lintasan kan. Kalau lintasan ya udah lo tinggal main. Kalau ini kan di jalan. Nah, biasanya tracknya tuh ada spesifikasinya, ada standarnya gak sih untuk tracknya? Sebetulnya secara umum kita bisa klasifikasikan lombanya itu ada yang model time attack, which is kenceng-kencengan yang finish duluan dengan catatan waktu terbaik ya. Oke. Ada juga tandem atau duel itu 1 versus 1, bisa juga dalam bentuk tim. Kayak estafet gitu berarti ya? Estafet ada lagi, ada juga endurance race. Oke. Endurance ini ketahanan. Oh kayak maraton ya? Yes betul. Oke. Kita kemarin rutin kita mengadakan itu virtual challenge saat pandemi ya kan nggak boleh tuh ngumpul. Kita bikin virtual challenge pakai aplikasi tertentu di handphone. Nanti kita storan larinya dari situ. Oke. Nah itu jarak tempuh anak-anak selama event ya itu bisa mencapai sampai 100 kilo. Seriously. Jadi mereka nyicil kan larinya. Betul. Itu selama pandemi bisa dalam 1 tahun pertama tuh bisa terkumpul segitu. Itu dia lari di treadmill berarti ya? Atau di mana? Enggak, Sendiri. sendiri. Karena kan keluar ya? kita pembatasan tuh sosial. Jadi mereka cari tempat sendiri. Udah silakan lari sendiri. Yang penting setoran ke kita ada record waktunya. Sampai segitu dedikasi teman-teman untuk bisa tetap sehat di masa pandemi. Wah Gitu. gila. Untuk kayak tracknya sendiri bebas. Bebas. Outdoor Sesuai. Biasanya kayak sih pakai kun gitu. Kayak uji ketangkasan aja sih. Oh tak. Kayak main hoki berarti. Betul. Ya, Oke. mirip-mirip. Tapi kalau endurance ya muter aja sih di lapangan jogging gitu ya. Lapangan juga atau di ya kayak di kalau di Jakarta Gurus Mantri kali ya. Yes, Ada betul. muteran gitu. Capek juga ya. Ini sebenarnya adalah lari yang terselubung ya. Buat kalian-kalian yang mungkin berpikir lari membosankan, ini tidak. Iya betul sekali. Ada barang yang mesti dijaga. Iya. Kalau kelewatan kalian mesti lari ngebut ngejar. Bener banget. Mahal bang zaman sekarang. Nah, kalau tadi ngomongin apa namanya si modifikasinya untuk kasarnya misalkan kalau saya bertanya, oke saya mau pemula nih, saya mau ikut join Mas Odi. Berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selain dari si katakanlah Tamiya ini katakanlah Tamiya range-nya 200.000 250 lah gitu. Tambahan apa lagi yang harus saya siapkan tuh untuk membangun satu Tamiya dan siap untuk jadi atlet lari dengan Tamiya gitu.
Yang jelas ya paling nggak sebelum daftar kan kenalan dulu ya. Betul. Iya, melihat komunitas kita, aktivitas sehari-harinya kayak gimana. Terus kita suruh nyoba gitu kan. Di situ dia mengenal. Oh ya rasanya seperti ini. Nah, baru kita tawarkan. Kalau memang teman-teman ini yang baru minat ya langsung kita buka pendaftaran. Sudah ada itu pendaftaran langsung di bentuk form gitu. Nah, ya lewat itu. Harganya sudah ditentukan di situ. Udah ada speknya. RTR-nya, jadi ready to run kitnya tuh sudah ada. Oh udah ada. Jadi kalau kita intinya tinggal ngecek aja di yang tadi udah dikasih sama Mas Odi ya. Oke, berarti menarik juga ya. Dan biasanya tuh orang punya Tamiya 1 atau 2 atau lebih jangan-jangan. Lebih. Lebih ya. Oh ini emang terselubung, hobi terselubung ya. Hobi terselubung ya. Karena banyak orang yang suka ngerakit Tamiya doang tapi nggak dimainin. Nah kalau ini dimainin sama dia, berlaga jadi Dasion Kuro ya kan. Ya. Menarik banget perbincangan saya dengan Mas Marvel dan juga Mas Odi. Kita akan lebih dalam lagi mengulik dari komunitas ini di podcast Alun-Alun setelah yang satu ini. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara. Masih bersama saya Tio Tomo di podcast Alun-Alun. Kalau kita ngomongin tadi komunitas yang namanya Play On Indonesia Regional Sidoarjo, masih bersama Mas Marvel dan juga Mas Odi ya, Mas Rangga, Mas Marvel, kan Miss Marvel jadi. Nah tapi kalau ngomongin perkembangan bagaimana cara ketika Mas Rangga pertama kali ya untuk memulai si komunitas ini, bagaimana akhirnya orang-orang tuh akhirnya tahu nih si komunitas ini ada apa yang sih, karena Mas Rangga sih bilang gak banyak orang yang main, cuma 2 orang awalnya. Ya awalnya cuma 2 orang. Jadi sebetulnya memanfaatkan sosial media itu pasti kan zaman sekarang juga sudah jadi hal yang lazim ya. Betul. Kita promote something harus lewat sosial media. Dari situ aktif aja. Kebetulan saya juga punya YouTube channel yang bisa saya manfaatkan saat itu untuk mendapatkan view yang lumayan untuk kelas ini gitu. Jadi dari situ udah perlahan peminatnya juga ternyata ada dan pelan-pelan masuk ke grup, masuk ke komunitas. Ya akhirnya sampai sekarang ini sudah berkembang gitu. Dan kalau ngomongin salah satu caranya adalah tadi sebelum Mas kesini ada ke sekolah tadi ya, goes to school ya. Oh iya betul. Ke sekolah. Nah itu biasanya ke sekolah kapan tuh? Mereka antusias banget nih anak-anak ini nih. Antusias banget. Jadi justru kalau untuk yang goes to school itu inisiasi awalnya dari Pak Odi. Karena Pak Odi kan dasarnya memang tenaga pendidik nih. Jadi punya kebetulan tenaga pendidik yang hobi Tamiya. Terus gimana nih kita saya bisa punya guru gini keren banget sih kayaknya. Tamiyaan mulu ya tiap hari. Akhirnya dicobakan dulu di Sidoarjo kebetulan. Dan alhamdulillah responnya bagus. Dan mungkin Pak Odi bisa ceritakan bagaimana prosesnya. Pak Odi gimana? Jadi awal terbentuknya satu klub ya di sekolah. Itu kan ya bermula dari komunitas kita gitu. Memang komunitas kita nih, komunitas pelayan Indonesia punya program yang boleh dibilang buat saya nih unggulan ya. Karena memang gak semua, apalagi namanya Tamiya itu kan, kok Tamiya bisa masuk sekolahan? Saya kan tanya-tanya gitu. Nah kita punya program namanya program Street GTS atau Goes to School. Nah karena adanya program itu, ya saya mulai coba lah ngembangkan di sekolah. Kebetulan yang memang sekolah itu saya pegang. Ya, saya mulai ngenalin ke anak-anak, lalu tertarik, terus sosialisasi dengan orang tuanya. Dari mulai 1, 2, 3 anak, terus sampai ada waktu itu sempat 20-an gitu. 20-an mulai kelas 1 sampai kelas 6. Ini SD nih berarti nih. SD. Kelas 1 udah paham tuh Mas? Sebenarnya enggak kelas 1, ada yang TK malah TKB-nya. Iya bener. Iya. Tapi kalau ngomongin dipelanin banget dipelanin. Nah, tapi maksudnya ya kalau ngomongin anak sekolah ya, SD gitu. Ini kan di depan saya udah ada Tamiya nih. Wah gila ganteng banget ya kan. Ada shockbreaker bang. Tuh shockbreaker. Zaman dulu gak ada shockbreaker. Nah tadi kan dibilang sama Mas Rangga sama Mas Odi adalah ini dimodif kan. Nah untuk jadi seperti ini. Nah mungkin bisa jelasin speknya seperti apa sih Mas yang bisa digunakan. Ini udah ada contohnya. Dan saya pertanyaan saya kenapa nih rollnya dia miring. Terus ternyata ada alasannya. Terus kenapa mesti pakai shockbreaker dan lain-lain. Gimana Mas? Mungkin Mas Rangga bisa lebih detail. Jadi sebetulnya alasannya sederhana. Kalau kita menyesuaikan dengan kelasnya. Kalau kita mau main di track, otomatis ya settingannya juga harus menyesuaikan agar paling tidak mobil bisa stabil kan. Betul. Itu tujuannya. Kalau di street pun seperti itu. Karena kita bermain itu tidak di alas plastik ya, tapi kita di alas semen, kadang di tanah, kadang di aspal yang agak kasar. Otomatis penyesuaian pada Mini 4WD sendiri itu harus mengikuti. Ini terbilang untuk settingan yang udah advance. Kalau yang basic sih ada juga lebih
simple. Cuman dari tingkat kestabilan lebih bagus yang ini karena sudah ada suspensionnya, terus rollernya dibikin miring agar saat kita mengendalikan dengan bilah guide stick itu waktu berbelok mobilnya nggak lepas. Oh iya benar. Itu sih. Jadi udah disesuaikan untuk rasio gearnya juga udah mengikuti. Nah belakang ini buat kalau dilihat belakang. Nah itu ada underslide namanya. Underslide itu agar mobil saat lewat mungkin seperti ada rumput, ada daun kering itu langsung aja lewat gitu, nggak nyangkut-nyangkut. Gue kira kayak F1 gitu. F1 bawahnya juga ngaruh untuk aerodinamis. Aerodinamis. Nah untuk menjadikan satu Tamiya seperti ini nih, mungkin boleh di-share gak sih berapa biaya yang harus dikeluarin warga nih untuk jadi kayak gini nih gitu. Yang advance sama yang basic banget, Mas Odi. Itu tadi saya bilang mesti ya harga itu kan. Seperti itu contoh ini yang ada di depan kita. Ini yang Tamiya Ori kan. Merek Tamiya Ori. Tapi ban-bannya kan bukan. Iya. Ini kalau gini habisnya berapa nih Mas Odi? Ini karena memang detailnya luar biasa. Ini saya pakai bearing juga kan di dalam. Iya. Ini terlihat enak banget gini nih. Iya. Ya cuma gitu doang. Ya kurang lebih kalau yang seperti ini 650 lah. 6,5 ya? 6,5. Kalau yang standar banget yang tuh? standar banget ya antara 300. Bisa 300 lah. 300 ya. Masih affordable kok. Betul dan apalagi nggak mesti Tamiya, ada Audli kan? Iya. Audli. Apalagi yang merek-merek Tiongkok tuh. Banyak sih ada banyak banget. Jadi memang menarik sekali kalau kita melihat ini gadgetnya bukan gadget ya misalnya ininya unitnya for WD-nya. Nah tadi kan ke sekolah-sekolah padahal kalau kita ngomongin anak muda zaman sekarang mereka udah terpapar sama gadget. Apakah ini menjadi salah satu alternatif bagi mereka karena teman saya banyak banget punya sepupu atau saya punya sepupu atau teman saya anaknya udah mulai sekolah gitu tapi rata-rata anaknya tuh males banget untuk olahraga kerjaannya kalau nggak main PS main game main mobile game dan lain-lain tidur nonton YouTube untuk geraknya tuh susah karena dengan adanya ini kan jadi gerak. Apakah ini jadi alternatif nih? Dan respon ketika sekolah-sekolah itu pasti juga menarik kan? Betul. Jadi kita menyadari bahwa di Indonesia sendiri, di dunia bahkan ya, kita nggak bisa menyangkal adanya teknologi. Gelombang teknologi akan selalu hadir dan selalu datang dan kita tidak bisa tolak itu yang pertama. Tapi dengan adanya itu ada juga dampak negatifnya tentu, terutama buat anak seperti yang Mas Tio bilang tadi, paparan atau screen time mereka terhadap gadget jadi over kan? Betul. Ada yang sampai nggak tidur, ada yang sampai kasus kita sering lihat lah di TikTok atau di mana ada yang sampai anaknya punya masalah penglihatan. Nah kebetulan real case-nya Pak Odi ada satu anak didiknya yang terjadi seperti itu. Oh gitu? Ya dan dengan dikenalkan dengan Street Mini 4WD itu jadi mengurangi. Bahkan kita tergolong komunitas yang inklusif Mas Tio. Tidak hanya anak yang memiliki gangguan seperti itu, tapi anak berkebutuhan pun kita bisa naungi di sini untuk mereka punya kegiatan yang positif yang bisa mengalihkan mereka dari gadget lah untuk sementara waktu. Mensana incorpore sano ya kan gitu. Nah buat Mas Rangga nih, tadi kan kita di awal sudah bertanya soal perkembangan dan lain-lain, tapi ternyata saya ada ini komunitas Playon ini pernah mengukir sejarah rekor dunia dengan berlari mengiringi mobil Mini 4WD sejauh 20 km di sirkuit Sentul. 20,56 km to be exact. Itu rame-rame tuh seorang doang? Rekorisnya 11 orang, kita estafet. Estafet? Keliling Sentul? Yes. Sirkuit go-kart tapi ya, bukan sirkuit ya. Gimana tuh Mas? Gimana tuh? Jadi sebetulnya itu berapa jam? Berapa jam durasinya? 4 jaman deh kalau nggak salah. 4 jam lari terus ya? Iya kan gantian trafik. Nih asal kalian tahu Sentul tuh panas banget kalau siang. Panas. Tapi waktu itu alhamdulillah mendung ya. Mendung. Pak Odi nggak ikut waktu itu. Itu pagi sore? Kita mulainya pagi dan berakhir itu antara zuhur gitu deh waktu siang. Oke. Ya mungkin bisa ceritakan Mas. Jadi prosesnya sebetulnya cukup panjang karena kita kena pandemi ya. Itu sebetulnya sudah kami rencanakan sebelum pandemi. Kita udah punya satu goal besar nih, gimana komunitas kita punya achievement untuk tembusin rekor muri. Oke udah deal, ternyata pandemi tuh lockdown. Akhirnya kita alihkan lagi kegiatan dengan yang virtual challenge tadi. And then long story short, komunitas saya saat pandemi kami coba ikutkan dalam programnya Meta, Facebook. Itu punya program Community Accelerator tahun 2001-2022. Dan ternyata dari 14.000 community global, Playon terpilih. Dan masuk top 19 untuk Asia Pasifik. Nah dari situ kita udah mulai dapat semangat lagi nih, walaupun pandemi kita produktif. Terus dari situ kita di-push sama coach kita untuk ya udah kalian eksekusi aja bikin rekor muri. Akhirnya kita approach pihak muri dan singkat cerita kita bikinlah di sirkuit Sentul itu sekaligus merayakan ulang tahun kedua
play on kalau nggak salah. Gila 20 kilo. Ini kayak maraton ya kan. Kayak kalian Bali maraton tuh. Warga-warga pada ke sana. Nah, berarti tadi kalau kayak gini kan selain bikin rekor, ada nggak sih turnamen-turnamennya Mas Rangga? Ada, turnamennya ada. Jadi kita setiap tahun juga mengadakan satu giat yang kita laksanakan secara nasional. Seperti tadi contohnya waktu pandemi kita punya Play On National Challenge. Itu kita lakukan secara tim regional challenge ya. Jadi masing-masing regional punya tim, itu kita daftarkan, kita registrasiin dan kita punya format lombanya seperti apa. Dan semua dilakukan secara virtual. Itu saat pandemi ya. Kalau sekarang udah bisa offline nih. Yes, udah bisa offline. Jadi kita udah mulai kebut-kebutan langsung ya. Kita agendakan udah mulai rutin juga termasuk Goes to School tadi. Jadi kita udah mulai ada gathering tiap bulan atau 2 bulan sekali. Jawa Timur, mungkin Jawa Barat atau DKI Jakarta. Gitu. Berarti kalau dilihat turnamen ini mengutamakan fisik yang sempurna ya. Iya, goal kita memang kebugaran sih. Kebugaran ya. Jadi Mini 4WD ini sebagai apa ya, kalau kita lari itu ada pacernya kan. Oh, ini pacernya sih. Pacernya sih Mini 4WD ini gitu. Menarik sekali ya. Nah, kalau ngomongin ini nggak bakal ada habis-habisnya nih, kayak kan di off air ya kan. Nah, tapi kalau buat Mas Audi, Pak Audi sama Mas Rangga nih, target lah ataupun plan dari komunitas Play On Sidoarjo khususnya ke depan nih gimana nih Mas? Ya harapannya komunitas terus berjalan dan eksis, terus anggota-anggota baru ya kalau bisa terus bertambah gitu aja. Karena saya pikir gini, kalau saya kan gini, menjangkau itu nggak selalu masyarakat umum. Betul. Karena saya memang terjunnya di dunia pendidikan, otomatis di dunia itu yang saya umak gitu loh. Betul. Ya karena adanya Goes to School tadi, ya sudah saya seriuskan. Jujur aja ini kita kemarin di Sidoarjo itu udah berapa sekolah? Ini baru 2-3 sekolah ya. Nanti ke depan itu akan terus berkelanjutan sampai tahun depan. Gak cuma Sidoarjo nih, mungkin ke Surabaya, ke kota-kota dekat lain lah. Baru tadi pagi nih kita habis dari sekolah Elion Christian School. Kita juga sosialisasi ini dan ada 100 anak pesertanya. Oh, gimana responnya? Bagus banget semuanya. Ya luar biasa. Yang pusing nanti orang tuanya. Jadi habis setelah itu mama aku mau Tamiya gitu kan. Tapi enggak pasti buat anak ya kan. Iya, pasti enggak buat anak, ya udahlah gitu. Nah, kalau mau tahu update dari kegiatan dari komunitas Play On Indonesia Sidoarjo dan juga mungkin nasional, ada sosial media atau apa gitu Mas Rangga? Kita sih suggest langsung gabung ke grup Facebook kita, cari aja Street 4WD. Itu langsung keluar ya? Langsung keluar itu. Itu yang nasional? Ya, yang nasional. Yang Sidoarjo juga di nasional juga? Bisa follow Instagramnya Delta Street Mini 4WD ada. Delta Street Mini 4WD. Wah, gila keren banget obrolan kita. Saya langsung buru-buru pengen ngerakit Tamiya. Saya punya Tamiya ada 3, nggak share kan dari tahun 90-an enggak? Dari zaman pandemi kan orang beli doang. Beli doang. Beli waktu itu beli yang edisi ini ya, yang Jeepney Filipin. Oh iya. Ada tuh, ada beli aja di akhir belakangan gitu. Biasa begitu. Ya ntar saya pulang ke Jakarta saya langsung bikin. Terima kasih banget Mas Rangga, Pak Audi, obrolannya Sobat Alun-Alun, warga Alun, keren banget obrolan kita. Buat kalian yang mau langsung gabung, tadi ada Mini Street 4WD 4WD Facebook group Street 4WD. Street 4WD Facebook group, dan juga kalau mau yang di sekalian di Sidoarjo itu bisa langsung ke Instagramnya Delta Street Mini 4WD. Delta Street Mini 4WD. Langsung gabung, ikutan. Kalau mungkin masih penasaran, ikutin off air eventnya dulu, ngobrol-ngobrol, ketemu, dan wah ini pasti berpikir kayak wah ini jalan ninjaku nih, olahraga baru ya kan. Lari sendiri bosen, bawa Tamiya. Nah, lu jaga itu Tamiya biar gak masuk got ya kan. Udah sering itu kejadian. Ya itu dia memang, apalagi di jalanan di Indonesia tidak pernah rata. Terima kasih Mas Rangga. Baik, sama-sama. Terima kasih Mas Tio. Warga Alun-Alun, Tio Tomo cabut dulu. Sampai jumpa di podcast Alun-Alun episode lainnya dan juga kota lainnya. Bye-bye. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.